Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Sani, Nadia, dan Revita. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai strategi kampanye edukasi dan promosi kesehatan dalam peningkatan branding rumah sakit. Jadi, apa sih itu promosi kesehatan rumah sakit? Promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS pada dasarnya adalah suatu proses memberdayakan pasien maupun SDM rumah sakit lainnya dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, PKRS perlu dilakukan dengan baik, efektif dan efisien, serta berkesinambungan, dan dilakukan berdasarkan kebutuhan rumah sakit dan masyarakat yang dilayaninya. PKRS sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Permenkes nomor 44 tahun 2018, di mana setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, khususnya di rumah sakit. Dalam regulasi ini, dikatakan bahwa rumah sakit wajib melakukan PKRS, dengan manajemen PKRS meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan MONEF. Dalam regulasi ini juga diatur standar PKRS serta unit kerja fungsional yang perlu dibuat di dalam pelaksanaan PKRS. Lalu, apa itu kampanye edukasi? Kampanye edukasi kesehatan merupakan suatu upaya sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan dan dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, dan sosial sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan kampanye edukasi? Yang pertama adalah dengan cara melakukan identifikasi target. Mengapa penting? Karena dalam melakukan kampanye edukasi, kita perlu mengetahui target yang kita sasar. Karena setiap target itu mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, seperti masyarakat umum, atau pasien dengan penyakit tertentu, kelompok rentan, bahkan profesi kesehatan maupun korporasi dan organisasi. Dalam melakukan kampanye edukasi kesehatan, kita juga perlu memanfaatkan media sosial. Apalagi dalam era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu alat promosi yang paling efektif. Rumah sakit dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan media sosial lainnya. Berikut adalah contoh pemanfaatan media sosial seperti Facebook, serta kanal berita yang dilakukan oleh RSUD Mampang Perapatan. Salah satu hal yang penting untuk disiapkan rumah sakit adalah website yang informatif, karena dengan membuat website yang resmi dan user-friendly, itu akan dapat meningkatkan visibilitas rumah sakit. Website ini juga dapat menjadi pusat informasi bagi pasien dan calon pasien, serta website juga dapat dimanfaatkan untuk tempat mendaftar online dan pemesanan jadwal konsultasi. Nah, selanjutnya, apa itu program edukasi kesehatan yang dapat dilakukan oleh rumah sakit? Rumah sakit dapat mengadakan program edukasi seperti seminar, workshop, atau kampanye edukasi kesehatan lainnya. Dan ini sangat baik karena dapat menjadi suatu strategi promosi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pengertiannya, TBC itu Berikut adalah beberapa contoh suatu penyakit kampanye edukasi yang dilakukan oleh RSUD Mampang Perapatan. tendensinya Selain itu, rumah sakit juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Melakukan kerjasama dengan perusahaan, organisasi, atau komunitas lokal dapat menjadi strategi promosi yang efektif. Rumah sakit dapat menawarkan paket kesehatan atau diskon khusus, serta dapat memberikan manfaat untuk pihak ketiga yang bekerja sama. Selain itu, kerjasama ini juga dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi rumah sakit di mata masyarakat, sehingga dapat memperluas jangkauan pasien potensial. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Perapatan dengan perusahaan serta sekolah. Rumah sakit juga dapat melakukan kolaborasi dengan komunitas. Sama seperti kolaborasi dengan pihak ketiga, dengan kolaborasi dengan komunitas maka dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan dampak positif program kesehatan. Nah, berikut adalah beberapa contoh kerjasama antara RSUD Mampang Perapatan dengan berbagai komunitas sosial. Nah, apa sih sebenarnya manfaat kampanye edukasi dan promosi kesehatan bagi rumah sakit? Yang pastinya, dengan kita melakukan kampanye edukasi, kita tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat saja, namun bagi rumah sakit itu sendiri, kita dapat meningkatkan potensi kunjungan ke rumah sakit. Dengan adanya kampanye edukasi, maka dapat meningkatkan pengetahuan pasien, serta dapat meningkatkan brand knowledge dan brand awareness dari rumah sakit.
sehingga dapat memunculkan niat pasien atau masyarakat untuk menggunakan fasilitas dan pelayanan-pelayanan tersebut. Dengan melakukan kampanye edukasi dan promosi kesehatan juga dapat meningkatkan loyalitas pasien. Dan yang terakhir, manfaat kampanye edukasi kesehatan bagi rumah sakit adalah sebagai sarana untuk melakukan market research, sehingga rumah sakit dapat merencanakan atau mengembangkan layanan-layanan rumah sakit yang bersifat tailor-made sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Demikian adalah daftar pustaka yang kami gunakan, dan terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 8. Sampai jumpa!